Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aywina Nur Aina SPD, unit kerja di SMK Al-Hikmah 2 Garut, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Hamzah Wadi. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran IPAS fase E kelas 10 OTKP SMK Al-Hikmah 2 Garut pada materi pencemaran lingkungan dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk itu, saya mohon saran dan masukannya untuk perbaikan saya di masa yang akan datang. Sekian perkenalan singkat dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Dan berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, coba lihat di sekitar kalian ada sampah tidak? Tidak. Kelasnya bersih? Bersih. Alangkah baiknya untuk proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ketua Kelas Erik untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Yang hadir acungkan tangan. Yang pertama ada Gina, Ainur Malasari, Dea Rosmawati, Erik, Jenny, Lutfatul. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Ya. Untuk meningkatkan motivasi kita, pada pagi hari ini kita melakukan suatu kegiatan dulu ya. Jika ibu nanti bilang di mana kita, kalian jawab kami masih di sini, masih di bumi ini. Ulangi lagi ya. Ketika ibu bilang di mana kita, kalian bilang kami masih di sini, masih di bumi ini. Yes, yes. Dengan peragaan tangannya ya biar lebih semangat. Siap? Siap. Ya, kita mulai. Di mana kita? Kami masih di sini, masih di bumi ini. Yes. Yes. Alhamdulillah. Udah pada semangat belum? Semangat. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita dimulai ya. Ibu ingin bertanya dulu, untuk minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Interaksi antar komponen dan ekosistem. Betul, interaksi antar komponen dalam Sistem. Siapa di sini yang masih ingat contoh dari komponen biotik? Ya, silakan Rida. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, betul. Sepakat ya? Betul ya? Betul. Komponen biotik, jadi sesuatu yang hidup. Untuk contoh komponen abiotik, silakan Erik. Udara, tanah, dan air. Ya, udara, tanah, dan Air. Jadi komponen abiotik itu sesuatu yang tak hidup. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian silakan ya amati dulu video yang akan Ibu tayangkan.
itu kan kalau lagi limbah kan air hitam kayu itu dipakai mandinya gatel, sama baju kalau dipakai kucing itu bau. Ya, barusan kalian telah menyaksikan ya tayangan video sebelumnya. Sebelum lanjut lagi, Ibu ingin bertanya, ini kira-kira video ini mengenai apa? Iya, betul ya, pencemaran ya, kerusakan lingkungan. Pencemaran apa? Kalau di sini terjadi di sungai apa tadi? Cisadane ya, terjadi pencemaran di sungai Cisadane. Ya, betul sekali. Tayangan video barusan merupakan ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini akan belajar mengenai pencemaran lingkungan seperti yang telah kalian simak dari video barusan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menguraikan penyebab pencemaran lingkungan ya, yaitu pencemaran tanah, air, suara, dan udara ya. Kemudian peserta didik dapat mendiagnosis jenis sumber polutan. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan solusi terkait masalah yang terjadi di lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkomunikasikan upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan terkait dengan kesehatan manusia dan lingkungannya. Sekianlah tujuan pembelajaran kita hari ini ya yang akan hendak kita capai. Kemudian apa sih manfaat mempelajari tentang pencemaran lingkungan? Tentu saja banyak manfaatnya. Yang pertama, kita menjadi lebih bijaksana dalam bersikap sehari-hari ya. Terutama mengenai lingkungan. Kita lebih mencintai lingkungan dan kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Untuk lanjut lagi ke tahap selanjutnya, Ibu ingin menguji kemampuan awal kalian. Jadi kalian mengisi soal pretest ya, isi dengan percaya diri sepengetahuan kalian ya. Isikan nama dan kelas ya, kalau bisa menggunakan ballpoint ya, silahkan kerjakan. Waktunya 5 menit. Terima kasih anak-anak telah menyelesaikan pretestnya. Sekarang simak materi paparan dari Ibu ya. Harap kalian memperhatikan karena ini ada kaitannya dengan nanti diskusi kelompok ya. Materi kita hari ini tadi setelah Ibu sebutkan yaitu mengenai dengan pencemaran lingkungan. Sekarang jenis-jenis pencemaran berdasarkan penyebabnya. Tolong diingat ya, yang pertama adalah pencemaran udara. Yang namanya pencemaran udara berarti di sini masuknya limbah melalui udara, bukan melalui tanah ya. Yang pertama adalah pencemaran udara berarti masuknya limbah ke dalam udara. Jadi terkontaminasi dengan udara. Polutan itu, ada yang tahu polutan itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Polutan itu adalah zat yang menyebabkan pencemaran. Ya, kalau polusi yang disebabkannya berarti polutan yang menyebabkan polusinya. Ya, sekarang sumber polutan di udara apa saja yang bisa merusak kualitas udara? Itu adalah polutan. Contohnya, ini sumber polutan di udara. Pertama jenis polutannya adalah, ini jenisnya ya, sulfur oksida atau gas partikulat. Ini bersumbernya dari mana? Pembakaran bahan bakar industri. Berarti ini banyak dihasilkan oleh industri ya. Kalau misalkan di kota-kota besar itu kan banyak didirikan industri-industri ya. Kalian perhatikan dari cerobong asapnya itu biasanya kepulan asapnya menghitam ya. Sampai ke atas itu menimbulkan pencemaran udara. Jenisnya itu adalah sulfur oksida.
pencemaran pasti menimbulkan dampak pada kesehatan manusia. Yang pertama adalah glukoma. Ya, sebuah penelitian di Inggris menyebutkan manusia yang sering terpapar pencemaran udara memiliki kemungkinan 6% lebih tinggi akan mengidap glukoma atau kerusakan saraf mata karena adanya tekanan yang tinggi di dalam bola mata. Ya, yang kedua yaitu pencemaran udara dapat mengganggu pernapasan. Sudah pasti ya. Kalau kita aja di dekat orang yang merokok, kita kadang-kadang sesak ya. Dan napas kita menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, gejala paralisis pada hewan, yaitu yang dirasakan diantaranya kaku otot, disertai kedutan, nyeri, dan kesemutan, mati rasa, dan lemas pada otot. Jadi paralisis itu gejala kelumpuhan. Ya. Tadi jenis-jenis pencemaran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pencemaran apa? Betul. Yang kedua adalah pencemaran air. Berarti ini masuknya zat ya atau limbah ke dalam air. Ya. Pencemaran air berarti bercampurnya zat pencemar dan air melalui sungai, pantai, danau, air tanah, dan sebagainya. Hingga menyebabkan kualitas air itu tidak seperti semestinya ya. Tidak bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk mandi, untuk kebutuhan pertanian juga. Untuk sumber polutan di air itu bisa dari kegiatan rumah tangga atau domestik. Apa saja, misalkan air, kalau kita mencuci kan pakai deterjen atau pakai sabun ya, sisanya itu pasti mengalir ke perairan, itu dapat mencemari ya, deterjen. Kemudian sisa dari kakus ya, kamar mandi, misalkan kotoran manusia juga sama bisa mencemari. Sekarang dampak pencemaran air tadi pasti mengganggu kesehatan. Yang pertama yaitu mengganggu indera penciuman ya. Kita kalau misalkan melintas ke sungai atau kolam yang telah tercemar ya berbagai sampah, kan itu menimbulkan bau ya, bau yang tidak sedap. Ya, itu yang pertama ya, mengganggu indera penciuman. Yang kedua, kualitas air menjadi menurun ya. Kenapa? Karena kualitas air yang bisa kita gunakan kan harus jernih, harus bersih, tapi ketika nanti tercemar itu kan warnanya berubah, baunya juga tidak sedap ya. Yang ketiga, mengganggu ekosistem di sungai, danau, dan perairan. Mengganggu ekosistem maksudnya apa? Bisa saja tumbuhan di air ataupun sungai ataupun ikan-ikan yang ada di sungai itu tercemar dan menimbulkan kematian. Lihat ya, di sana terdapat banyak ikan yang mati. Kenapa? Karena terdampak oleh limbah atau terpapar oleh limbah. Sekian pemaparan dari Ibu. Semoga kalian dapat dimengerti ya. Sebelum lanjut lagi, ada yang ditanyakan? Silakan Jenny. Apa saja dampak dari pencemaran selain dari kesehatan manusia? Baiklah, sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab dulu? Izin menjawab pertanyaan dari Jenny mengenai dampak pencemaran lingkungan. Selain dampak kesehatan, ada beberapa dampak. Yang pertama, dampak gangguan estetika, misalnya laut. Yang kedua, ada dampak kerusakan lingkungan tumbuhan dan hewan, misalnya seperti penurunan hasil pertanian. Yang ketiga, ada gangguan profesi, misalnya seperti Ya, bagus sekali ya, sudah dipaparkan tadi. Jadi bisa menimbulkan gangguan estetika. Kan estetika sesuatu yang cantik, yang bagus ya. Tetapi ketika ada tumpukan sampah itu kelihatannya cantik tidak? Tidak. Ya. Berarti ketika terjadi pencemaran tanah, tumpukan sampah itu mengganggu estetika. Kemudian juga mengganggu tadi indera penciuman ya. Kalau itu kesehatan juga ya. Itu estetika tadi ya, mengganggu estetika. Jadi nggak enak dipandang, tidak sedap dipandang, tidak elok dipandang ya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan Salsa. Iya. Dari penjelasan pencemaran radiasi. Jadi pencemaran radiasi itu tergolong dalam pencemaran udara atau Baru dengar pencemaran radiasi? Tapi mungkin saja ada bisa menjawab pencemaran radiasi. Ada? Kalau gitu Ibu izin menjawab ya. Untuk pencemaran radiasi itu
itu tersendiri ya, itu tidak tergolong ke dalam pencemaran udara. Tadi kan yang ditanyakan seperti itu ya, apakah pencemaran radiasi itu termasuk pencemaran udara? Jadi pencemaran radiasi itu tidak termasuk pencemaran udara ya, karena memang bahan yang masuknya adalah bahan radioaktif ya, atau radiasi, yaitu berupa pancaran energi atom, berupa partikel atau gelombang. Itu berbeda lagi dengan suara ya, ataupun tanah ataupun udara yang lain. Jadi pancaran energi ya dari atom atau partikel dalam bentuk gelombang ya. Menyebabkan apa? Dampaknya ini sangat berbahaya ya. Ini dapat menyebabkan mutasi gen. Mutasi gen teh, gen itu adalah susunan ya sifat manusia. Tetapi ketika tercemar atau terpapar radiasi, itu bisa menyebabkan kecacatan atau mutasi gen, menyebabkan juga kanker ya. Jadi itu mengganggu memang langsung DNA manusianya ya, manusia ataupun hewan. Apapun yang terpapar itu bisa mengganggu susunan DNA-nya seperti itu ya. Cukup dimengerti? Cukup. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Anak-anakku, kalian kan setelah menyaksikan ya pemaparan Ibu dari PPT, Ibu ingin bertanya dulu. Setelah kalian simak ya dari video, kemudian dari pemaparan Ibu, kira-kira syarat air yang bersih yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan hidup itu seperti apa? Tidak berbau. Ya, kemudian? Ya, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Kenapa itu? Karena indikator yang bisa, itu indikator fisik ya, yang bisa kita lihat, wah bahwa air tersebut memang tidak tercemar. Ya, bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Anak-anakku, kita kan sudah membentuk kelompok ya minggu kemarin. Silahkan sekarang kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang telah Ibu bagikan ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silahkan duduk berkelompok ya. Sudah berkelompok? Sudah duduk? Sudah sesuai anggotanya? Tidak boleh ada yang ditukar ya. Sekarang kita akan menganalisis mengenai berbagai macam permasalahan lingkungan ya. Tentu saja permasalahan lingkungan yang dekat dengan kita ya, dari pencemaran tanah, air, dan udara ya. Ini Ibu ada LKPD ya. LKPD ini merupakan lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian mengisi nama anggota kelompok di sini telah Ibu sediakan ya. Kemudian jangan lupa baca petunjuk di sini, ada petunjuk pengerjaan ya. Sebelum mengerjakan harap dibaca kembali. Tapi kalau ada yang sudah dimengerti silahkan bertanya kepada Ibu ya. Di sini ada berbagai macam analisis dari berbagai masalah ya pencemaran. Di sini ada berbagai artikel. Silahkan kalian analisis dan kalian nanti akhirnya akan mempresentasikan ya. Ibu juga akan membagikan untuk sebagai sumber ya, sumber kalian kajian pustaka untuk mengisi LKPD. Ibu akan membagikan handout ya. Handout itu bahan ajar ya, berisi materi-materi. Ibu akan membagikannya lewat link ya, link WhatsApp grup kita. Silahkan dibaca dan dibuka. Juga Ibu akan membagikan buku sumber ya sebagai referensi juga. Silakan Jenny bantu Ibu untuk membagikan. Silahkan, semuanya harus bekerja sama sebaiknya karena ada penilaian sikap dari Ibu. Seperti kerjasama, tanggung jawab, toleransi.
Nggak bisa dibaca ya handout dari Ibu, silakan dibuka handphonenya boleh. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak bisa dibuka itunya, handoutnya sudah. Jika ada kesulitan silakan tanya kepada Ibu. Anak-anak bagaimana? Sudah beres? Sudah. Sudah dipersiapkan untuk presentasinya? Sudah. Presentasi ini harus dikerjakan dengan sebaiknya ya, karena di sini ada penilaiannya. Tentunya dari LKPD-nya, hasil analisisnya, juga performa kalian di depan ya. Suaranya harus lantang, harus jelas ya. Jangan malu-malu ya. Ya. Kita akan mulai presentasinya, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan, kelompok 1. Jangan lupa ini ada penilaiannya, silahkan. Tampilkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kami di sini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air dan tanah yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Barangkali di sini ada yang belum kenal, maka kami di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rida, nama saya Ainun, nama saya Rida, nama saya Najwa, nama saya Sandra. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab polusi, diagnosis jenis dan sumber polutan, serta pemecahan masalah dan solusi terbaik untuk menangani masalah terkait. Yang ketiga, pemecahan dan solusi terbaik untuk menangani ini. Yang pertama, melakukan pembuangan limbah dengan benar. Industri pabrik pasti akan menghasilkan limbah dari hasil produksi yang ditemukan dalam akibat ini. Akibat banyaknya pabrik semen membuat sungai tercemar, maka polusi yang dapat kita lakukan adalah pihak industri harus cepat dalam membuang limbah bekas produksi. Salah satunya dengan tidak membuang limbah ke sungai. Pihak industri dapat membuang limbah ke tempat pembuangan limbah lain. Yang kedua, perusahaan industri seharusnya dapat menjauhkan pabrik semen dari permukiman warga, karena limbah yang dihasilkan dari industri itu sendiri secara tidak langsung akan mengotori daerah permukiman seperti aliran sungai, tanah, serta udara, dan sebagai contohnya adalah yang terjadi dalam artikel ini. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Apakah instalasi pengolahan air limbah harus memiliki izin operasional? Jadi jawabannya tentu saja harus memiliki izin operasional. Izin ini nantinya akan menjadi alat agar sumber air tidak menerima beban pencemaran lebih dari waktunya. Untuk izinnya sendiri dapat diajukan kepada pihak pemerintah. Menambahkan ya, kenapa IPAL itu memang harus ada izin. Pertama, untuk proses ya pembuangan itu agar tidak semena-mena ya. Tapi memang untuk biaya operasionalnya itu memang tidak sedikit ya. Makanya banyak pabrik-pabrik itu yang memang tidak menggunakan IPAL ya. Karena izinnya juga harus berizin maksudnya, dan juga biayanya ya yang tidak sedikit. Nah, terima kasih ya untuk kelompok 1 ya, beri tepuk tangan ya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba yang lainnya perhatikan, nanti barangkali ada yang ditanyakan atau tidak dimengerti silahkan langsung ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang pencemaran udara. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nova. Saya Dea. Saya Eri. Pemecahkan dan solusi terbaik untuk menangani masalah terkait dalam mengatasi pencemaran udara. 1. Kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. 2. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. 3. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 4. Kurangi merokok dan jangan membakar sampah. 5. Menggunakan produk ramah lingkungan. 6. Menanam pohon. 7. Tidak membakar hutan. 8. Daur ulang sampah. 9. Memasang alat penyaring udara bagi industri atau pabrik karena industri pabrik adalah pencemaran udara terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pencemaran air akibat limbah pabrik. 3. Pemecahan dan solusi terbaik untuk menangani masalah terkait. 1. Mengupayakan pengolahan limbah sebaik mungkin. Setelah limbah cair dan gas diolah sedemikian rupa, maka bisa dilepas ke alam, misal ke laut dan juga angkasa. Dan pembuangan limbah tersebut secara langsung di lingkungan yang tidak akan menyebabkan pencemaran air. 2. Tidak membuang limbah cair langsung ke sumber air. Limbah cair yang langsung berasal dari pabrik tanpa diolahnya biasanya akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Hal ini karena belum adanya pemisahan antara zat yang berbahaya maupun tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, mengapa pencemaran air dapat berbahaya untuk kehidupan manusia? Karena zat pencemar pada limbah menurunkan kualitas air dan kadar oksigen pada air. Ya, dijawab ya sudah ya. Karena memang kita kan atau hidup kita itu bergantung ya pada udara, pada air ya. Ketika terjadi pencemaran, yang terjadi bukan hanya hewan-hewan ya yang hidup di air seperti ikan dan tumbuhan air juga terdampak. Dan manusia juga sama ya terdampak. Apalagi manusia bukan hanya digunakan untuk kebutuhan mencuci, juga ya dibutuhkan untuk kehidupan kita yang vital seperti minum ya. Hanya untuk pencemaran itu pasti akan berdampak pada seluruh makhluk hidup. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 3, silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mengangkutkan saya Rufatu Nurulisa, saya Roman, saya kemudian dan saya Dewi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja tentang pencemaran lingkungan. Ada juga kandungan-kandungan zat yang berbahaya yang terdapat dalam limbah. Untuk limbah industri tetap memiliki beberapa komponen, yaitu selulosa, lignin, bahan ekstraktif, natrium hidroksida, natrium sulfida, dan natrium karbonat. Untuk industri plastik memiliki beberapa komponen zat, yaitu bisphenol A dan bisphenol F, PHA, 4 noliminol. Sekian dari kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila semua yang tercemar itu dibiarkan? Satu, terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di dasar sungai, timbulnya berbagai penyakit dari mikroba patogen yang berkembang di air sungai tersebut, berkurangnya ketersediaan air bersih, air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan di dalamnya.
Reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat, produktivitas tanaman menjadi terganggu. Sudah jelas, Adek? Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah terjawab ya. Cukup untuk kelompok 4, silahkan ditutup saja ya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 4 kelompok yang telah presentasi. Hasilnya cukup memuaskan ya, dan Ibu juga dapat mengerti. Yang kalian juga mengerti? Alhamdulillah. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil ya? Kan ada yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Pencemaran atau polusi adalah masuk atau dimasukkannya energi, zat atau makhluk hidup ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun, yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai bentuknya. 2. Jenis pencemaran berdasarkan sumbernya: 1. Pencemaran tanah, 2. Pencemaran air, 3. Pencemaran udara, dan pencemaran suara. Jenis polutan pada pencemaran air contohnya deterjen, kimia, plastik, botol, dan lain-lain. Jenis polutan pada pencemaran tanah contohnya pestisida dari pertanian, plastik, botol yang menumpuk, dan lain-lain. Jenis polutan pada pencemaran udara yaitu gas sisa dari kendaraan, karbon monoksida, gas dari pabrik, dan pembakaran sampah. Terima kasih kepada Wapa yang telah membacakan kesimpulan kita hari ini. Kemudian jenis-jenis dari pencemaran atau polusi itu sendiri yaitu pencemaran tanah, udara, air, dan suara. Kemudian apa sih upaya ya? Upaya tadi belum ya, upaya yang kita bisa laksanakan untuk mencegah dari pencemaran itu terjadi ya. Apa saja upayanya? Yang pertama, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kalau di rumah tangga ya, kita kan selalu kan menggunakan piring, kemudian kalau kita ke sekolah membawa kotak bekal ya, kita gunakan yang memang ramah lingkungan. Maksudnya apa? Yang kita bisa gunakan berkali-kali, tidak sekali buang. Ataupun kita membawa bekal atau tempat minum tumbler yang bisa digunakan berkali-kali, tidak yang sekali buang ya. Kemudian Ibu ingin bertanya ya, untuk refleksi kita hari ini. Kita hari ini belajar mengenai apa? Pencemaran lingkungan. Ya, bagus. Apa kalian senang tidak hari ini? Senang. Cukup mengerti? Mengerti ya? Ada tidak kendala dengan menggunakan model problem based learning? Silakan Najwa. Ada sedikit kendala karena soalnya Oh iya, katanya ada sedikit kendala karena soalnya berupa analisis. Yang apa ya? Kita akan terus belajar ya, menggunakan pemikiran yang memang berpikir tingkat tinggi ya. Ini merupakan bukan permulaan, tapi kita akan terus belajar mengembangkan kemampuan potensi kita. Tapi secara keseluruhan Ibu nilai pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian juga aktif dan bagus dalam melaksanakan tugas-tugas ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan post test yang tadi pretest sudah dilaksanakan. Sekarang Ibu akan melaksanakan post test ya, atau evaluasi akhir atau asesmen terakhir ya. Silakan dibuka handphonenya. Ibu akan membagikan link Google Form ya ke grup. Silakan bukunya simpan di bawah meja, rapikan, kemudian tempat duduknya seperti semula lagi ya, menghadap ke depan. Di atas meja hanya ada handphone ya. Kertasnya di bawah. Silakan bekerja sendiri, bekerja dengan penuh percaya diri. Ibu lebih menghargai kejujuran. Ya, silakan mulai.
selesai? Alhamdulillah ya. Waktunya juga sudah 1 menit lagi ya, tapi sudah selesai ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan untuk materi minggu depan ya. Tolong dibuka-buka dulu di rumah, baca-baca ya, searching-searching boleh. Minggu depan kita akan membahas mengenai zat dan perubahannya atau materi dan perubahannya. Ya kan, cari-cari sumber ya untuk kita bahan belajar minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini yang luar biasa. Semoga kalian sehat. Kemudian ilmu hari ini membawa banyak keberkahan bagi kita semua ya. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah Rabbil alamin ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita bertemu lagi minggu depan ya dengan keadaan yang lebih sehat dan lebih termotivasi. Siap? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.